Oke teman-teman, kali ini saya pengen kita sharingnya di pantai, yang dimana sebelumnya saya banyakkan sharing di kamar, di rumah gitu. Tapi kali ini saya pengen suasananya berbeda gitu, supaya sekalian refreshing juga sih. Pokoknya ikutin aja, saya bakal ke pantai mana, karena saya juga nggak tahu nama pantainya apa. Saya lagi nyari tempat ini ya, tempat untuk record sharing di video saya lagi, cuman di sini nggak ada tempat yang teduh gitu loh, terlalu panas. Saya pengennya sharingnya di pantai, cuman lagi nyari situasi yang pas, tempat yang cocok gitu loh. Ya teman-teman, kali ini saya pengen sharing di tempat yang bernuansa alam gitu. Jadi saya pengen aja gitu suasananya berbeda dari sharing sebelumnya, dimana yang sebelumnya saya kan lebih banyak di rumah, sekalian keluar untuk nikmatin alam ya, pergi ke pantai ini. Sumpah agak nervous ya, agak kaku gitu, karena ya tumben aja gitu sharing di tempat terbuka kayak gini. Jadi kembali lagi saya mau bilang ke teman-teman kalau di setiap video sharing saya ini, saya tuh nggak bermaksud untuk membuka aib, nggak bermaksud untuk minta simpati, minta empati orang-orang. Jadi saya tuh pengen sharing aja gitu ke orang-orang yang mungkin butuh video-video seperti ini, ketika mereka mengalami apa yang saya rasakan gitu. Sama seperti apa yang saya rasakan, mereka itu nggak ngerasa sendirian. Dan apa ya, sebenarnya setiap saya buat video sharing di sosial media saya, di YouTube saya, itu ada ketakutan kalau saya itu dipandang suci, dipandang bersih. Saya nggak seperti yang kalian pikirin gitu, seperti yang kalian pikirin gitu. Saya ini orang yang masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, masih banyak dosanya. Saya sengaja nunjukin kalau saya itu sambil bikin video itu sambil merokok, supaya nggak terlalu saya dipandang terlalu positif gitu. Kalau saya itu juga masih banyak cacatnya, masih banyak boroknya. Saya juga masih terkadang sih, nggak sering, terkadang masih minum, masih mabuk, masih ke klub, cuman nggak seintens dulu gitu, nggak seintens dulu ya, karena saya sadar itu tuh salah. Tapi intinya teman-teman ini, apa yang bisa kalian ambil apa yang maksudnya apa yang positif di saya itu bisa kalian ambil, apa yang negatif jangan kalian tiru. Ya sebenarnya belakangan ini saya tuh sering ngerasa capek, rasa jenuh, masih sering ngerasa
ngerasa kesepian, sering ngerasa sendirian, ngerasa nggak ada yang peduli, nggak ada yang bisa ngertiin. Jadi ya namanya berjuang dengan gangguan mental di tengah masyarakat yang belum terlalu memahami apa itu kesehatan mental, apa itu mental isu, bagaimana menangani orang yang memiliki gangguan mental. Kan masyarakat pengetahuannya masih minim mengenai itu ya. Jadi nggak gampang, tapi balik lagi ke kita yang bisa mengendalikan, kita yang bisa menjadi support system terbaik untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita untuk pulih. Yang dulunya saya selalu berharap setiap harinya itu nggak ada semangat hidup, selalu berharap setiap hari itu selalu pengen mati, berharap hidup itu cuma sampai hari ini. Tapi setelah saya mengalami depresi itu saya nggak jadi punya tujuan kalau saya tuh pengen hidup lebih lama, saya tuh pengen hidup saya tuh bermanfaat buat orang lain gitu. Saya belum bisa bantu orang-orang. Saya mau kalau hidup saya itu bisa ada manfaatnya untuk orang lain, bisa bantu orang lain lagi gitu. Jadi bersyukur saya setelah saya depresi, setelah saya mengalami gangguan mental itu, jadi punya semangat. Saya nggak mau kalau orang-orang di luar sana itu ngerasa sendirian, nggak tahu harus ngapain. Orang-orang yang mendapat stigma dari lingkungannya, ketika melihat video saya ini mereka nggak sendirian. Itu sih yang saya kadang orang nggak ngelihat bagaimana perjuangan seorang yang mengalami depresi itu berjuang, tapi mereka cuma bisa ngomong aja gitu. Padahal kan penyintas dari gangguan mental itu untuk bangun dari tempat tidur, bangun dari kasur itu padahal butuh perjuangan yang luar biasa gitu, untuk sekedar bangun dari tempat tidur. Sekali lagi video ini bukan bermaksud untuk saya minta simpati, empati, atau belas kasihan atau perhatian kalian ya. Cuma mau sharing ke orang-orang di luar sana. Mungkin YouTube video ini sekali lagi saya ingetin seperti itu. Apa lagi ya? Jadi dengan gangguan mental itu malah saya jadi bersyukur. Jadi saya lebih kenal sama diri saya sendiri. Saya jadi lebih mencintai diri saya sendiri. Ternyata proses untuk mencintai diri sendiri itu sulit. Ternyata lebih mudah untuk mencintai orang lain. Untuk mencintai diri sendiri itu sangat sulit. Untuk menerima segala kekurangan, kelebihan yang ada pada diri kita sendiri itu sulit gitu loh. Pada akhirnya banyak belajar lah saya di 2020, di mana saya mengalami guncangan mental yang cukup berat bagi saya. Saya nggak tahu mau ngomong apa sih. Saya cuma pengen sharing aja ke kalian. Jadi hari ini tuh saya lagi jalan-jalan sendirian ke pantai. Ini adalah bentuk healing juga, bentuk apa ya? Bentuk refreshing untuk menyegarkan pikiran. Sumpah dari tadi tuh saya tuh kayak orang gila yang megang kamera kesana kemari, jalan sendirian. Tapi ya masa bodoh lah untuk pandangan orang, penilaian orang.
Saya udah nggak terlalu peduli sama gimana orang mandang saya, selama saya nggak ngerugiin orang, selama saya nggak ganggu kehidupan orang, ya terserah gitu loh. Jujur saya lagi ngerasa kesepian, lagi ngerasa kayak jenuh aja. Sebenarnya saya buat video-video kayak gini nih bukan maksud apa ya, tapi ya semoga aja sih buat teman-teman di sana yang mungkin bisa jadiin apa yang saya lakuin untuk proses pemulihan bisa kalian lakuin. Siapa tahu nyocok gitu ke kalian juga dengan jalan-jalan sendirian seperti ini gitu loh. Jadi tadi saya sempat cerita kalau saya itu kan terkadang mabuk gitu, minum. Jarang, tapi sangat jarang sekali sekarang. Cuman yang saya minta ke kalian yang lagi down, yang lagi depressed, yang lagi benar-benar ngerasain beratnya hidup, please jangan makan narkoba. Jangan sama sekali. Saya senakal-nakalnya saya gitu loh. Saya nggak pernah namanya nyentuh narkoba karena saya tahu itu bakal ngerugiin diri saya sendiri, itu bakal ngerugiin orang-orang di sekitar saya gitu loh. Saya nggak mau nyentuh itu gitu loh. Mending kalau kalian down, depressed, mending kalian tuh pergi ke psikiater, minta obat. Mending kayak gitu deh, daripada kalian harus pakai obat-obatan dengan cara yang ilegal. Udah ya, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, mau sharing apa lagi. Karena udah lama juga saya nggak bikin video, jadi ya mungkin ini video yang saya akan share ke kalian. Oh iya, saya mau cerita. Waktu saya ngambil keputusan untuk nge-share mengenai gangguan mental, pengen menyuarakan di sosial media saya mengenai kesehatan mental, itu nggak gampang. Saya banyak dapat stigma, dapat omongan. Ada yang bilang saya gila gitu loh. Tapi nggak apa-apa saya yang bersuara, nggak apa-apa saya yang dianggap aneh. Setidaknya video-video saya itu memberikan kesadaran bagi orang yang punya pikiran terbuka bahwa kesehatan mental itu memang penting, supaya orang-orang itu sadar bagaimana menangani orang yang mengalami gangguan mental, atau buat teman-teman yang mungkin jadi penyintas, jadi tahu harus kemana, harus melakukan apa, jadi nggak ngerasa sendirian gitu loh dari video-video yang saya sharing. Pokoknya intinya apa yang positif di saya kalian ambil, apa yang negatif jangan kalian tiru, itu aja sih. Oh ya, yang terakhir saya cuma mau bilang sekali lagi, saya nggak mau di sosial media saya, di channel YouTube saya dianggap suci, bersih. Jadi saya mau dikenal, ditahu itu ya seapa adanya saya gitu loh. Nggak mau yang nge-branding diri saya benar-benar putih, karena memang saya nggak kayak gitu loh. Itu aja sih ya. Jadi buat orang yang temenan di sosial media saya, yang seneng sama channel YouTube saya, ya karena memang udah tahu seapa adanya saya gitu, bukan saya menjadi apa yang orang lain mau gitu loh. Itu aja sih.